Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Halo semuanya, selamat datang di channel Bebek King Film. Channel ini akan membahas semua genre film dari yang menegangkan sampai yang bikin tegang. Nah, sebelum masuk video, usahakan untuk stay tune dan don't panic. Jangan lupa untuk support channel ini supaya kita bisa terus survive di bumi ini. Kali ini kita akan membahas film Extreme Job, disutradai oleh Lee Byung-hun yang juga sutradara dari beberapa film komedi Korea populer seperti Sunny 2011, 20 2015 dan Love for Cash 2015. Dikutip dari Sompi dan hingga tulisan ini diterbitkan, Extreme Job bahkan sudah ditonton hingga 10 juta penonton sepanjang penayangannya di negeri ginseng. Salah satu faktornya karena film ini memanglah lucu dan actionnya pun keren. Oke, gak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung menuju ke kontennya. Yuk, capcus! Cerita dimulai ketika tim detektif anti narkoba yang dipimpin oleh Kapten Go dan anggotanya, Jang Han, Yung Ho, Ma, dan Jae-hoon menggerebek bapak-bapak freelance yang sedang berjudi. Namun, ada satu pria yang kita sebut saja Tile yang berhasil kabur dengan cara lompat dari gedung dan terjadilah sebuah drama pengejaran. Jang, Yeon-ho, Lae-hon langsung bergegas mengejar Tile yang memiliki top speed yang tinggi sehingga tidak terkejar oleh para detektif. Namun, si Mukama Sum-han menaiki motor lalu menyeleding Tile dengan amat dramatis. Saat akan memborgol, Han pun disetrum dan Tile pun berhasil kabur lagi. Namun tertabrak oleh bus sekolah dan membuatnya anjing dan Sesaat akan memborgol, Han pun disetrum dan Tile pun berhasil kabur lagi namun tertabrak oleh bus sekolah dan membuat kekacauan lalu lintas. Kejadian kemarin membuat sang direktur polisi murka dengan kericuan yang terjadi di jalanan. Dan Pak Direktur pun memberitahu kalau Ketua Choi telah naik pangkat. Saat berjalan keluar, mereka bertemu dengan Ketua Choi sembari membahas kejadian memalukan kemarin. Lalu, Pak Choi mengajak tim detektif Go untuk makan bersama merayakan kenaikan pangkat Pak Choi menjadi kepala bagian. Di tengah perbincangan makan malam tersebut, Ketua Choi menawarkan kasus besar yaitu penangkapan Lee Mon-bae yang ternyata adalah CEO of narkoba yang licin dan berpindah-pindah. Tapi anak buah Lee Mon-bae yang bernama Sang Pil yang merupakan geng kriminal baru saja keluar dari penjara dan mungkin akan bekerja sama untuk mengedarkan narkoba. Penyelidikan pun dimulai. Ju-hon sebagai mata-mata yang berganti-ganti peran dari mulai teknisi hingga tukang sapu. Sedangkan detektif Ma memantau pergerakan dari atas gedung. Sialnya, aksi ini terlihat ibu-ibu kungfu Astel yang mengira ia sedang mengintip. Lalu menelpon polisi untuk datang dan mereka pun ditangkap. Mainnya polisi nangkep polisi, guys. Karena ia sedang dalam misi penyamaran dan tidak ingin dicurigai oleh tetangga sekitar, di mobil mereka dengan wajah percaya diri menunjukkan KTA-nya. Keesokan harinya mereka melakukan pengintaian lagi. Kali ini mereka mengintai di dalam gerai ayam goreng seberang markas geng tersebut. Berhari-hari tidak ada kepastian menunggu membuat semua anggota tim jenuh dan kesal. Namun, Yong-ho melihat kedatangan dari mobil Lee Mon-bae dan Ketua Go langsung merencanakan penyergapan. Namun karena kurangnya personil ditambah lagi anggota geng yang banyak membuat mereka kesulitan. Tiba-tiba Yung-ho melihat kurir ayam goreng yang masuk dengan santai dan bapak pemilik gerai ayam bilang kalau mereka sering memesan ayam di sini. Tanpa basa-basi, Yong-ho bilang ia ingin daftar kerja di gerai ini agar memudahkan pengintaian geng tersebut. Ternyata hari itu adalah hari terakhir restoran tersebut buka dan telah dijual karena sedikitnya pengunjung yang datang. Jae-hoon pun mengusulkan untuk membeli gerai ini dan anggota lain pun menyetujuinya, kecuali Ketua Go.
yang masih belum setuju karena tidak adanya biaya alias kurmod, kurang modal. Dengan optimis dan kepercayaan diri 100%, Ji-hoon menyerahkan semua tabungan nikahnya untuk membeli kedai ayam tersebut. Ketua Go pun pulang dengan membawa tas belanja bermerek Gucci. Istri dari Ketua Go ini merasa cemburu dengan naik pangkatnya Choi yang menjadi kepala bagian. 이제 최 과장님 사모님을 Keesokannya, Ketua Go menghadap Pak Direktur untuk meminta biaya, namun ditolak. Dengan modal ISIM dan biaya SPP anaknya, Ketua Go nekat membeli kedai tersebut. 그래요. 뭐 그럼 Hari demi hari berlalu dihabiskan dengan melakukan pengintaian dan perencanaan untuk masuk ke dalam. Anehnya, kedai ayam tersebut sering didatangi pembeli. Tiba-tiba, suara keributan terdengar dari alat sadapan. Hong Sang-pil memerintahkan anak buahnya untuk membeli ayam goreng. Saat pengintaian berlangsung, toko dibuka oleh emak-emak kungfu Hustle kemarin. Ia baru tahu bahwa kedai tersebut sudah dibeli Ketua Go. Tak lama kemudian, anak buah Hong Sang-pil datang, namun si emak menjelaskan kalau di sini belum ada ayam. 닭이 없다네 닭집에. Keesokan harinya, diadakan sayembara masak ayam goreng. Dan ternyata ayam buatan detektif Ma yang paling nikmat. Lalu, ada dua pasangan jamet lokal datang untuk memesan ayam bumbu. Dan dipilihlah resep tulang iga Hasueon yang rasanya Mantap. Karena hal itu, hari demi hari pelanggan makin sering datang. Mereka kewalahan melayani banyaknya pelanggan dan rombongan yang antri untuk makan di tempatnya. Namun di sisi lain mereka kesal karena sudah terlena dan melupakan tugas pengintaiannya. Di suatu hari, ada wartawan yang ingin meliput. Namun diusir oleh Ketua Go karena ia takut penyamaran dia sebagai polisi terbongkar. Di malam harinya, Yong-ho yang seperti biasa berjaga di mobil melihat kedatangan sang bos Lee Moon-bae. Ia berusaha menghubungi rekannya namun tidak dijawab karena saat itu sedang ramai sekali pembeli. Tanpa berpikir panjang, Yung-ho pun membuntuti mobil para pengedar narkoba tersebut. Namun di pertengahan jalan dirinya kehilangan jejak karena mereka berpisah di persimpangan jalan. Yong-ho pun kembali dengan wajah marah karena tidak ada yang membantunya. Saat sedang laporan kepada atasan, tiba-tiba telepon Ketua Go berdering. Dan ternyata itu adalah geng seberang yang ingin pesan ayam goreng gak pakai lama. Para detektif ini langsung membuat strategi untuk melakukan penangkapan. Namun sial, yang memesan ayam tersebut adalah emak-emak kungfu Hustle. Sedangkan geng tersebut sudah pindah tempat, operasi pun gagal lagi. Esoknya, kedai mereka mendapatkan isu tak sedap oleh wartawan media yang dulu pernah diusir. Wartawan tersebut menyebarkan isu-isu tak sedap di TV, membuat kedainya diambang kebangkrutan. Dan polsek tempat Ketua Go bekerja mengetahui hal tersebut. Dia pun terancam kehilangan pekerjaannya. Jung, sang pengacara Lee Moon-bae, tertarik membeli kedai tersebut untuk dijadikan kedok pengedar narkoba jenis sabu hachi milik Lee Moon-bae. Lembaran baru mulai terbuka. Ketua Go dan kawan-kawan menyambut semua pelanggan yang mulai ramai sekali. Sedangkan Lee Moon-bae mendatangi Ted Chang. Dia adalah ketua para bandar dan sekaligus pemilik restoran Padang. Lee Moon-bae bermaksud untuk bekerja sama untuk mengedarkan narkoba ke seluruh Korea. 대한민국 다 먹으라고. Sementara itu, di kedai cabang, karyawannya terlihat malas-malasan. Kokinya pun terlihat jorok. Di saat pelanggan memesan, mereka malah cekcok di dapur. Hadeh. Kabar ini pun sampai ke telinga Ketua Go. Ia langsung mendatangi Jung dan memperingatkan untuk tidak merusak bisnis ayam miliknya. 알겠습니다. Dari sinilah mereka langsung menyelidiki cabang dan para pegawainya. Ada hal aneh di mana penjualan lewat delivery bisa 20 ayam sekali antar. Setelah diselidiki, ternyata tiap pelanggan tidak memakannya, melainkan langsung membuangnya ke tempat sampah. Ketua Go langsung mendatangi tiap pembeli, dan ternyata mereka sedang nge-fly sembari diiringi lagu Bob Marley. Mereka membeli ayam hanya untuk mengambil bungkus narkoba di dalamnya. Ketika sudah mengetahui hal tersebut, Detektif Ma langsung mendatangi salah satu cabang untuk memberi pelajaran pada pegawai di sana. Namun naas, ia malah dikeroyok dan kedok mereka sebagai polisi pun terbongkar. Lee Moon-bae yang sadar akan posisinya terancam langsung menyandra Detektif Ma. Di kedai, Jae-hoon dengan kepolosan dan keluguannya mencoba produk sabu hachi tersebut.
Alhasil dia pun tepar di saat yang lain pusing mencari keberadaan detektif Ma. Kemudian mereka langsung capcus ke kantor Jeng. Namun tempatnya ternyata kosong. Ponsel detektif Jeng mendapatkan VCS dari Jang tolol. Oh ya. Jeng mah kan pengacara. Ponsel detektif Jang mendapat VCS dan dilihatnya detektif Ma sedang diikat dengan penuh luka di wajahnya. Untungnya detektif Jang memiliki pelacak yang dipasangkan pada ponsel detektif Ma yang langsung bisa menampilkan posisi dia sekarang. Kembali lagi ke detektif Ma yang tidak terduga bisa melepaskan tali pengikat dan menghajar anak buah Lemon Bay. Ia melihat ada truk yang mau pergi dan nebeng di belakang truk tersebut. Truk tersebut berhenti di pelabuhan. Detektif Ma melihat Tae-chang dan Lemon Bay yang akan bertransaksi narkoba. Di situasi tersebut, detektif Ma berniat menyalakan sirine polisi agar kedua geng tersebut kabur dan membatalkan transaksi. Karena kesal setelah ditipu, Lemon Bay akhirnya menembak kaki dari Tae-chang. Para detektif pun datang dan mereka segera memfoto dan mengirim ke ketua Choi untuk meminta bantuan. Disinilah kita tahu bahwa mereka mempunyai kemampuan spesial walaupun sering terlihat bodoh. Yong Ho merupakan mantan tentara khusus angkatan laut. Detektif Ma merupakan mantan atlet judo negara. Detektif Jae-hon merupakan mantan atlet baseball yang tubuhnya sangat kuat, ditambah lagi ia sedang nge-fly. Dikeroyok pun dia masih ketawa ketiwi. Detektif Jang merupakan mantan atlet Muay Thai. Ia pun dijuluki Master Jang. Dan yang terakhir adalah Ketua Go. Ia dianggap tidak bisa mati walaupun sudah pernah ditusuk 12 kali. Seluruh anggota geng tersebut bisa dikalahkan, kecuali Lemon Bay yang berusaha kabur menaiki perahu. Untungnya Ketua Go berhasil membututinya dan terjadilah pertarungan antara keduanya yang diakhiri dengan gigitan kaki dari Ketua Go. Dan pada akhirnya, sindikat tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan Ketua Go beserta anggotanya mendapatkan promosi berupa kenaikan pangkat. Dan tamat. Aduh capek aja. Dari keseluruhan, film ini mengajarkan hal spiritual, seperti pentingnya suatu hubungan keluarga dan kerjasama tim. Dalam hidup, kita juga memerlukan jiwa bonek atau bocah nekat dalam menentukan sebuah pilihan, seperti Ketua Go yang mengorbankan SPP anaknya untuk membeli kedai. Dan yang paling penting adalah ayam yang dicampur dengan bumbu iga. Itu rasanya gak buruk-buruk amat, guys. Maaf nih kalau suara dan editingnya masih culun. Cek kumaha tuh Ya, kita tuh, ini baru buat ya Gon ya. Ya, kedepannya kita bakal ngebahas film-film seru yang pastinya harus kalian tonton. Tapi kalau ada saran atau masukan untuk kita bahas, silakan komen di bawah. Udah ya, ini udah recordnya udah jam 12, udah pada tidur ini. Ya udahlah. Ya, see you.